Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di halte Transjakarta BNN yang baru Cawang, di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Interchange Cawang. Di bagian sini halte Transjakarta di sisi timur itu akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek Cawang melewati dua gate yang ada di sini dan satu mesin tiketing yang ada di pojok kanan. Nah, untuk mengakses ke arah stasiun akan menggunakan jalur yang ada di depan atau ruangan ini menuju ke arah lift ataupun menuju ke arah anak tangga yang agak zigzag. Nanti kita akan lihat di bagian luar. Halte Transjakarta Cawang BNN merupakan halte yang cukup baru dengan ruangan yang memanjang dari sisi timur ke barat serta lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga dapat menampung lebih banyak penumpang karena akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jabodebek Cawang. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Sambil kita melihat perkembangan dari halte Transjakarta BNN Cawang yang diintegrasikan dengan stasiun LRT Jabodebek Cawang, di sini dari arah Halim kita akan melihat jalan yang cukup mulus karena sudah dilakukan pengaspalan ulang menjadi beberapa lapis sehingga lebih nyaman untuk dilewati. Kita akan pelankan video untuk melihat ruang kaca di mana di dalamnya terdapat satu lift dan ada anak tangga zigzag yang nantinya dapat dipergunakan oleh para penumpang untuk bertukar moda transportasi baik dari para pengguna BRT Transjakarta di halte BNN ataupun juga para pengguna LRT Jabodebek di bagian atas ke halte Transjakarta di sisi bawah. Sebenarnya jalan yang ada di bawah stasiun LRT Jabodebek Cawang ini di depan halte BNN yang baru ini sudah dibuatkan marka jalan atau sudah ada garis-garisnya. Hanya saja video ini diambil tepat 2 hari sebelum proses pembuatan marka jalan tersebut. Akses menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Cawang itu sangat didukung dari banyaknya entrance atau akses keluar masuk di sekitar sini terdapat di sisi selatan dan juga di sisi utara. Ada yang menggunakan lift 2 ya di sisi utara dan selatan, kemudian ada yang menggunakan anak tangga beserta eskalator. Untuk para pengguna yang ada di Jalan Dewi Sartika ataupun di Jalan Otista dapat menggunakan jalur pedestrian yang berada di pinggir dari jalan ini menuju ke Jalan Dewi Sartika atau Cawang Kompor. Kemudian untuk Otista sebenarnya bisa juga menggunakan jalan ini mengingat jalan yang ada atau jalur pedestrian pejalan kaki di sisi Otista menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Cawang itu akan melewati terowongan terlebih dahulu. Kemudian jalur pedestriannya atau jalur pejalan kaki bisa dibilang cukup sempit dan akan menyempit lagi di sekitar terowongan yang ada di sini. Bahkan mungkin perlu turun satu langkah ke jalan kendaraan bermotor yang ada. Nah, makanya untuk area ini mungkin tidak disarankan bagi para pejalan kaki yang kurang aware ya, terutama dengan lebarnya trotoar. Adapun akses lebih baik diambil menggunakan jalan yang ada di sisi selatan yaitu ke Jalan Dewi Sartika karena akses trotoarnya lebih lebar dan lebih terang dan tidak melewati terowongan yang ada. Baik, dari sisi luar akses bridge-nya atau akses integrasi dari halte Transjakarta berada di pojokan sini. Kemudian ada koridor ya, koridor yang tadi sempat kita lihat menuju ke arah lift yang ada di pojokan. Kemudian dari lift itu bisa naik ke atas langsung ke stasiun ataupun menggunakan anak tangga. Satu lagi yang ada di sini adalah JPO, jembatan penyeberangan orang yang lama yang masih dipergunakan untuk menghubungkan Jalan MT Haryono dengan Jalan Biru Laut yang ada di seberang tol, dan itu masih dalam progres. Baik, kalau kita lihat lebih dekat lagi ke dua gate di sini yang nantinya akan dipergunakan sebagai tempat untuk tapping akses masuk menuju ke dalam stasiun LRT Jabodebek melewati akses bridge atau integrasi tadi koridor, lift dan anak tangga yang ada. Terdapat juga mesin tiketing yang dapat dipakai oleh para pengguna BRT dan LRT
di sekitar sini untuk melakukan pembelian kartu ataupun hal-hal lainnya terkait dengan kelancaran perjalanan. Ya, kita akan melihat ke bagian luar. Untuk sisi utara, Jalan MT Haryono di sini juga sudah diaspal cukup bagus. Kemudian tinggal sisi jalan atau lajur dari Transjakarta. Sedangkan untuk akses bridge atau akses menuju ke stasiun dari area pedestrian atau trotoar yang ada di bagian depan sana di sisi utara sudah disiapkan beberapa anak tangga, kemudian juga disiapkan lift bagi para wanita hamil, kemudian lansia dan juga mungkin anak-anak ya, dan para difabel. Lalu kita juga melihat ada JPO yang tersambung dengan akses bridge tersebut. Berarti sebenarnya di bagian atas di stasiun LRT Jabodebek Interchange Cawang itu akan ada validasi lagi karena akses JPO tersebut terbuka dari luar. Ya, yang dalam hal ini ya, para penumpang dari luar belum melakukan apa-apa validasi ya pada saat naik JPO. Lalu pada saat masuk ke dalam stasiun LRT maka akan tapping kartu ataupun melakukan validasi akses. Ya, tampak di bagian depan sana ada akses bridge-nya, anak tangga berhadapan. Cukup banyak memang stasiun interchange LRT Jabodebek Cawang ini akses bridge-nya di dua sisi, dikarenakan akan ada proses pertukaran penumpang atau proses transit penumpang yang menggunakan 3 lintas pelayanan LRT Jabodebek di sisi atas, yaitu Duku Atas ke arah Cawang sini, kemudian Cawang ke arah Cibubur, dan Cibubur ke arah Bekasi. Jadi penumpang Cibubur dan juga penumpang Bekasi bertukar bertukar platform di sini ya. Ingin menuju ke arah Cibubur dari Bekasi maka akan pindah ataupun sebaliknya, atau menuju ke arah Duku Atas. Untuk di sisi bawah sama, jadi para penumpang halte Transjakarta akan naik ke atas ya, kemudian melakukan validasi akses dan pindah moda transportasi. Begitu juga sebaliknya, penumpang LRT Jabodebek nantinya akan turun di Cawang ya, menggunakan Transjakarta untuk menuju ke area-area yang diinginkan, di mana stasiun LRT Jabodebek tidak terjangkau ya dalam hal ini. Karena memang kalau kita perhatikan lagi, jalur LRT Jabodebek dan beberapa Transjakarta ada yang bersinggungan, terutama yang di sisi Cawang ke arah sampai ke arah Pancoran ya, karena di Kuningan sendiri itu tidak kita temukan satu stasiun di perempatan Kuningan, stasiun LRT Jabodebek, meski di sana sebenarnya para penumpang mungkin ya banyak yang turun untuk bekerja di sekitar Gatot Subroto atau di sekitar Mampang atau Kuningan Barat. Baik, masih ada pekerjaan yang dilakukan oleh petugas di sini menggunakan Genie, ini lifter atau semacam pengangkat lah dalam hal ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih ada di sisi atas ya. Ini adalah para penumpang yang menggunakan halte Transjakarta Cawang BNN di bawah stasiun LRT Jabodebek Cawang. Mereka atau saya sendiri juga tidak dapat keluar langsung ke arah jalan karena harus dibuka terlebih dahulu akses ke JPO yang ada tadi di sisi timur, karena JPO tersebut satu-satunya akses yang bisa kita menuju ke sisi selatan atau utara dari stasiun atau ke jalan pedestrian, jalur pedestrian pejalan kaki yang ada di pinggir jalan. Jadi halte ini hanya dipergunakan sementara untuk transit penumpang, untuk berpindah bis ya, berpindah moda transportasi saja. Halte ini sudah menggunakan platform screening door. Kita lihat lagi dari sisi luar, jadi sudah dibuatkan pagar kaca untuk koridor menuju ke akses bridge dan lift yang menghubungkan sisi halte Transjakarta dan juga stasiun LRT Jabodebek Cawang. Halte BNN yang lama sebenarnya masih ada di sini. Ini sebenarnya tidak begitu lama-lama sekali lah ya, tapi paling tidak itu sudah lebih baru dibandingkan yang sebelumnya.
Nah, halte tersebut kita belum tahu apakah masih akan dipergunakan karena walaupun saat ini sudah ada halte Transjakarta yang di bawah stasiun KAI Cawang ini, stasiun LRT Jabodebek KAI Cawang sudah dioperasionalkan, namun halte BNN yang satu lagi tadi menjelang ke arah Halim itu juga masih dioperasionalkan. Biasanya para penumpang yang menuju ke arah PGC dan Bekasi juga ada di sekitar sana. Di bagian sisi barat dari stasiun LRT Jabodebek Cawang ini terdapat ada anak tangga zigzag juga, dan kemudian di pagar itu bukan untuk keperluan penumpang tapi untuk keperluan maintenance, seperti itu informasinya. Baik, jalan MT Haryono sebenarnya sudah dibuat mulus sampai ke arah Kuningan, perempatan Kuningan, dan juga sebagian sudah dibuat markahnya. Hal ini untuk mendukung mobilitas para pengguna kendaraan yang ada di Jakarta, ditambah lagi persiapan menjelang KTT ASEAN. Jadi beberapa jalan protokol di Jakarta diperbaiki, dibuat lebih mulus ya, diaspal beberapa lapis sehingga nyaman untuk dilewati. Baik, kita pantau bersama pembukaan dari akses. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.